Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah acara ini kita dapat lalui dengan lancar dan pengetahuannya kita dapat nanti memberikan manfaat bagi kita semua. Acara kedua, pembacaan doa. Kepada Ibu Bahira SPPD dipersilahkan dengan hormat. Mohon maaf saya alat. Kepada Bapak Edi Febriadi SPD dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kerendahan hati kami bersyukur atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan workshop eksplorasi rapor pendidikan. Berikanlah kami kekuatan dan ketabahan menghadapi hambatan dan cobaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, tuntunlah kami ke jalan-Mu yang diridhoi, agar kami menjadi insan yang cerdas, agamis, nasionalis, disiplin, humanis, dan inovatif. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, satukanlah hati dan langkah kami, kobarkan semangat kami tujuan kegiatan ini. Ya Allah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kesediaannya untuk para hadirin dapat berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hingga tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Orang Ketua Panitia Workshop, kepada Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Presbayor, kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kasih Kurikulum SD yang saya hormati, Bapak Koordinator Pengawal SD Kecamatan Tegal yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru UPTD SD Presbayor, sekaligus peserta workshop hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas izinnya lah sehingga pada saat ini kita sempat berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti pembukaan workshop yang dilaksanakan di UPTD SD Presbayor. Salam dan salam mari kita ucapkan, salam dan salam mari kita haturkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang senantiasa dan membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang berkeimanan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku kepala sekolah sekaligus sebagai ketua pelaksana pada kegiatan workshop ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di SD Bayor atas dukungannya dan kerjasamanya yang sungguh luar biasa sehingga kegiatan kita pada hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kendatipun beberapa hari yang lalu sempat kita undur kegiatan kita ini karena kenapa? Ada bersamaan kegiatan yang saya ikuti dan pengawas SD, adapun workshop yang kami angkat pada kegiatan ini ada 4 tema. Yang pertama, tema itu adalah workshop peningkatan kompetensi guru melalui komunitas belajar. Tema yang kedua adalah workshop eksplorasi lapor pendidikan dan refleksi diri pada satuan pendidikan. Terus tema yang ketiga adalah workshop sudah dan pengembangan serta pengadaan bahan ajar terkhususnya pada kurikulum merdeka. Dan keempat adalah workshop penguatan pembelajaran berbasis lima. Jadi itulah yang kami angkat Pak pada kegiatan kami workshop ini. Kenapa kami angkat yang ini kami pilih karena sesuai juknis dari dana bos bahwa penggunaan dana tersebut yaitu 2 sasaran, yaitu 1 pelajaran paradigma baru dan kedua adalah perencanaan berbasis data. Adapun tujuan yang kami ingin capai pada pelaksanaan workshop pada hari ini pertama adalah meningkatkan kompetensi pendidik dan calon pendidik yang ada di UPTD SD Bayor. Mudah-mudahan dengan terrealisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan kita ini ada 4 narasumber yang kami sempat hadirkan dan didampingi oleh moderator yang ada di guru di SD Impres Bayor. Adapun narasumber yang pertama adalah beliau Bapak Hiriansa SPD selaku kasih kurikulum Kabupaten Mobilitinya, dan kebetulan ada di depan kita sekaligus untuk bakal materi sebentar. Yang kedua adalah Pak Sanusi SPD MPD selaku pengawas wilayah 2. Kemudian yang ketiga adalah Endang Supartiningsih dari Kepala Sekolah UPTD SD Barakan, dan keempat adalah Pak Karmam SPD dari UPTD SD Kabupaten. Adapun jumlah peserta yang ikut pada workshop ini adalah berjumlah 20 orang. Kemudian semuanya dari SD UPTD SD Bayor. Semuanya dari UPTD SD Bayor dan terdiri ada dari wali kelas dan ada dari guru mata pelajaran. Adapun waktu pelaksanaan workshop mulai hari ini sampai bulan November nanti sesuai dengan jadwal yang kita tentukan seperti yang kita saat ini kita mulai. Kemudian yang paling utama adalah dana. Perlu kami laporkan kepada Bapak. Dana yang kami gunakan tak kalah pentingnya yaitu dana yang berasal dari bos kinerja, di mana pada tahun 2023 ini Pak, alhamdulillah bahwa UPTD SD Bayor mendapat kategori sekolah yang berkemajuan baik berdasarkan penilaian nilai rapor pendidikan, di mana penilaiannya pada ini mulai tahun 2022 ke 2023. Jadi dari 2023 ada peningkatan setelah mendapat nilai lapor pendidikan ke 2023. Laporan pelaksana workshop pada hari ini
dan saya kepala sekolah memiliki harapan semoga setelah selesainya workshop ini dapat mendukung suatu kesuksesan, dan peserta yang mengikuti workshop ini semoga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu selamat mengikuti workshop dengan yang baik, dan gunakanlah waktu ini mumpung ada narasumber yang sangat bermutu yang kita di hadapan kita ini, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Bapak Koordinator Pengawas Wilayah 2 Kecamatan Topoyo kepada Bapak Awaludin SPD MPD. Dengan ini dipersilahkan dengan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojo Tengah dalam hal ini diwakili Kasih dengan baik dan seksama, serta betul-betul memperhitungkan betapa berharganya waktu yang telah disiapkan oleh panitia penyelenggara. Artinya apa? Kapan kita tidak memanfaatkan hal-hal yang sudah ditentukan oleh yang tentu masih jauh dari harapan kita, masih banyak yang kita harus benahi, kita telusuri, kita jelajahi, sehingga rapor pendidikan itu mengarah pada tujuan yang hendak kita capai. Itu dimana alhamdulillah kalau saya lihat tampilannya untuk tanda-tanda merah itu Kecamatan Topoyo kayaknya tidak apa ya, tetapi
selanjutnya yaitu kegiatan inti pemaparan materi. Yang lainnya, Mayyadillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Bapak pengawas yang kami hormati serta Bapak pemateri dari Dinas Pendidikan yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati serta rekan-rekan guru SD baru yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah, bersama-sama kita selalu memuji Allah karena semua ini adalah inayah, hidayah, rahmat dan berkahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara workshop eksplorasi rapor pendidikan, yang mana ini adalah mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ikut BIMTEK mungkin sudah pernah mendengar itu, namun ada saja teman-teman termasuk saya yang baru kali ini mendengar itu. Olehnya itu sebentar ini insya Allah kita harus benar-benar mengikutinya dengan seksama, dengan baik, sehingga apa yang kita dapatkan kita bisa aplikasikan di sekolah kita nanti. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah saudara bagi kita semua, dan sebagai nabi yang terakhir tidak saya diundang UNM, tapi alhamdulillah beliau adalah atasan kita. Kami akan membacakan CV beliau. Beliau berasal dari suku Mandar Bugis, Bugis Mandar campuran. Dan ternyata bapaknya Mandar, ibunya Bugis. Iya. Tapi kalau aku dengar-dengar itu lebih kental kemandarannya karena istri beliau juga itu adalah adik kami di PGSD dulu. Dia adalah orang Mandar. Sampai hari ini masih di Dinas Pendidikan. Iya, tidak pernah bergulir, tidak pernah berpindah ke instansi lain. Itu artinya beliau sangat dibutuhkan di sana. Iya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, kita ini adalah pendidik. Kita harus memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Ini yang kita harus miliki. Dan insya Allah 4 kali ya Bu, nanti 4 kali kita mengadakan pertemuan workshop dengan pemateri yang berbeda. Mudah-mudahan kita bisa mengambil semua hikmahnya, mengambil pelajaran dari itu, dan kita bisa aplikasikan di sekolah kita ini. Utamanya kepada adik-adik yang muda, kami yang sudah lobet-lobet, jangan mengatakan, loh Ibu Alma kok selalu bertanya, padahal dia guru senior. Senior dalam artian memang kami sudah lama mengajar, tapi hal-hal baru sekarang ini apalagi yang serba digital, kami sangat kekurangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang jam 10 pas, kita mulai saja materinya Pak. Dan kami kembali berharap kami kembali berharap silahkan ditindaklanjuti. Ya memang sifatnya penting, jangan lagi menunggu dana ya. Dan yang paling penting adalah sehebat apapun yang disampaikan Pak Korwil tadi, kegiatan kita lakukan terus sudah ada kolaborasi percuma, termasuk menganalisis itu ya, seperti itu Bapak. Jadi rapor pendidikan, kita kembali bicara mengenai rapor. Jadi sebenarnya kalau berbicara eksplorasi rapor pendidikan ini harus berkaitan dengan PBD, tapi saya diskusi bukan, saya fokus ke eksplorasi saja. Jadi kita tidak fokus ke perencanaan berbasis datanya ya. Jadi kita akan mengeksplor, akan mengkaji, menggali teman-teman supaya tidak terjadi kesimpang siuran, karena di Kemendikbudristek itu ada beberapa istilah, ada platform, ada rapor pendidikan, ada yang lainnya juga. Jadi seperti ini. Jadi rapor pendidikan
Kayaknya susah diajak kerjasama ini, fokus. Jadi rapor pendidikan ya platform yang dikenal namanya platform sekarang itu yang sebentar kita akan jelajahi dashboardnya itu namanya platform rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan adalah laporan, ya. Jadi laporan hasil evaluasi yang kita lakukan atau evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan dari rapor mutu yang disusun oleh instrumen dan proses evaluasi. Jadi kalau anak kita kan laporannya dalam bentuk dikasih tes ulangan ya. Kalau kita dalam bentuk asesmen nasional. Nah, rapor pendidikan itu hasil daripada rapor pendidikan itu tidak hanya asesmen nasional Bapak Ibu. Ada juga dari data Dapodi. Jadi banyak sumber datanya. Banyak sumber datanya. Kalau berbicara literasi numerasi itu hasilnya dari asesmen nasional. Kalau berbicara iklim inklusivitas itu berdasarkan dari survei pendisian anak-anak kita dengan guru-guru kita, yaitu survei lingkungan belajar dan survei karakter. Yang lainnya terkait sarana prasarana itu dari data Dapodi. Jadi rapor pendidikan itu adalah laporan hasil evaluasi yang kita lakukan melalui pelaksanaan asesmen dan lain-lainnya. Nah, apa fungsinya sih platform rapor pendidikan itu buat kita semua, khususnya di sekolah ini? Yang pertama adalah referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut. Nah ini tiga yang sangat penting. Fungsi dari rapor pendidikan itu menganalisis. Nah ini akan sebentar kita lakukan. Kita akan analisis, kita akan eksplorasi dari semua dimensi rapor pendidikannya Bayor. Setelah dianalisis, apa yang akan kita rencanakan dari hasil temuan analisis itu? Kita petakan dalam bentuk rencana kerja tahunan. Sebenarnya harus memikirkan, tapi diskusinya Bu Keksek fokus ke sini saja. Jadi dianalisis, dieksplor setiap dimensi. Misalkan ketika berbicara literasi, nanti sebentar kita mempraktikkan literasi, hasilnya sekian, apa yang menjadi masalah literasi ini merah, itu kita akan lihat sebentar. Setelah dianalisis dan dipetakan, baru dibuat itu apa yang harus kita tindak lanjuti. Itu nanti berbicara perencanaan berbasis data. Nah itu fungsinya. Kemudian ditindaklanjuti. Apa tindak lanjuti ya? Dalam bentuk kegiatan pelatihan kah atau apa? Seperti itu ya. Itu fungsi pertama sebagai referensi. Yang kedua, platform untuk melihat hasil asesmen nasional bagi satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek. Jadi dashboard rapor pendidikan itu sebagai apa? Untuk kita lihat hasil asesmen nasional kita dari literasi, numerasi, dan survei karakter maupun survei lingkungan belajar. Itu fungsinya. Yang ketiga adalah sumber data yang objektif dan andal. Jadi rapor pendidikan ini adalah salah satu sumber data yang paling otentik, yang bisa kita jadikan acuan bagi sekolah maupun bagi guru-guru di dalam membuat satu perencanaan kegiatan yang betul-betul berpusat pada murid, misalkan seperti itu. Tadi saya bilang tadi, numerasinya Bayor merah dari segi geometrinya. Nah, apa yang mau dilakukan dari situ? Bagaimana tindak lanjutnya? Mau adakan pelatihan bagi gurunya kan? Mau adakan kegiatan yang dengan siswa kan? Misalkan mayoritas siswa hasil asesmennya dari numerasi, banyak yang merah dari segi geometri. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Seperti itu. Jadi sumber data ya. Jadi sekarang tidak asal-asalan kita buat program Bukepsek, harus kita mengacu kepada data. Sama kami dinas seperti yang saya pegang Pak Awal. Kenapa kami selalu mengadakan kegiatan literasi? Karena kami punya data. Data kita, TBM kita, siswa tidak bisa atau tidak lancar membaca itu dari 116 sekolah, baru 107 sekolah yang masuk datanya. Itu sudah kami temukan 947 siswa tidak lancar membaca. Itu tersebar di beberapa sekolah. Kalau Bayor saya belum mengecek, tapi alhamdulillah kami pun dinas begitu, tidak asal buat kegiatan, ada sumber data kami, by data sekarang, by sistem. Jadi ya, kemudian yang keempat, sebagai instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan. Jadi hasil dari rapor pendidikan yang kita bedah, yang kita eksplor, itu akan menjadi instrumen kita untuk menjadi bahan evaluasi kita. Oh ternyata di Bayor numerasinya rendah. Ini yang akan kita lakukan secara bersama-sama berkolaborasi. Seperti itu. Saya mohon di Bayor
Saya ingat sekali materinya, Bu Kakanda, guru penggerak. Ada 7 sumber kekuatan sekolah. Itu menarik sekali Bu materi itu. Ketika sekolah ini bisa memanfaatkan 7 sumber kekuatan itu, insya Allah sekolah itu akan luar biasa. Siapa itu 7 kekuatan sumber sekolah itu? Salah satunya adalah guru kita sendiri. Yang kedua adalah TSM-nya, peran serta masyarakat. Kalau bagus nih komunikasi tak dengan orang tua, bagus. Ada dunia usaha dan dunia industri, banyak. Jadi ketika sekolah bisa memanfaatkan 7 sumber kekuatan ini, insya Allah sekolah itu akan maju. Termasuk tadi ke guru. Jadi kolaborasi itu penting dan lain-lainnya. Jadi itu sebagai instrumen ya Bapak Ibu. Itu fungsi rapor pendidikan. Bapak Ibu sudah login di rapornya? Sudah masuk? Sudah. Sudah masuk semua? Saya tidak perlu bahas ini akun karena sudah ada semua akunnya kan? Sudah. Jadi saya tidak perlu bahas ini akunnya, sudah ada akunnya semua. Ada yang belum punya akun? Kalau ada yang belum punya akun tapi ada yang punya tapi tidak bisa aktif, dan nanti hubungi Pak Febrianto selaku Koketin Mamuju Tengah untuk mencari semua ya aktif ya. Semua Pak. Ya, sekarang kita masuk inti kegiatan kita. Kalau materi soalnya tidak terlalu lama, tapi saya ingin mengharapkan dari kegiatan ini kita banyak diskusi. Disabilitas. Yang pertama, ada juga Pak di visi misi sekolah, ada juga kesejahteraan psikologis, pemahaman dan sikap terhadap perhubungan. Jadi kira-kira seperti apa Pak maksudnya nanti kalau misalnya kan yang kemarin sudah kita sudah kita mengisi rapor pendidikannya. Jadi kalau misalnya tahun ke depan Pak, kalau tidak tersentuh seperti ini, bagaimana nanti ke depannya Pak? Rapor pendidikan itu apa nanti? Maksudnya jangan sampai lagi merah. Kalau tidak kita bahas seperti misalnya contoh Pak, misalnya taruhlah visi misi sekolah. Kalau misalnya visi misi sekolah itu misalnya contoh Pak, tidak diperbaiki, artinya tidak diperbarui, otomatis kedepannya Pak akan tetap merah juga. Seperti tadi ini Pak adalah disabilitas. Kalau tidak kita bahas dan kita tidak mengerti sampai sekarang, ke depan itu Pak mungkin barangkali jawabannya seperti itu tetap, maksudnya di dalam misalnya disabilitas. Di dalam di pengisian rapornya ada dikatakan bahwa menjawab dan berkenan tidak berkenan menjawab. Jadi kapan kami tidak pahami seperti itu sekarang Pak, otomatis ke depan akan tetap begitu seperti itu bilang tidak berkenan menjawab. Jadi barangkali bagaimana cara solusinya Pak untuk ke depannya seperti itu. Terima kasih. Masih ada lagi? Saya tambah satu lagi, siapa tahu masih ada lagi. Pak Edi atau Ibu yang di belakang? Masih ada? Iya, silakan Bu Kusmantul. Tidak bisa. Iya, silakan. Begini Bu, karena waktu mengisi kita lihat soalnya di ASBK baru-baru kan banyak tentang disabilitas Pak. Ya. Sementara kita realitanya kita selama ini belum mendapati yang betul-betul disabilitas. Cuma gelap dulu untuk babak pertama. Yang pertama adalah Pak Raja tentang pertanyaan itu layanan rehabilitasi, kemudian visi misi disabilitas, kemudian visi misi sekolah ini saya sudah buka Pak. Soal masalah visi misi sekolah saya tanya Pak Rajab, kita harus rubah visi misi kita, apakah tidak terlambat atau bagaimana? Saya sudah lihat itu Pak, saya sudah lihat merah visi misi kita harus diganti. Oleh itu saya sudah
mengganti kemarin Raja, hanya cuma igual mas sempat saya kasih lihat bagaimana kalau ini kita visi-visita. Jadi saya bilang sahabat, sudahkah sudah dikirim ke itu visi-visita, tidak bisa kali ganti, sudah dikirim ke Pak Raja. Pengisian waktu dapodik, sudah nih. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan. Jadi saya kira itulah pertanyaannya Pak Raja. Pak, saya persilakan kepada narasumber untuk memberikan tanggapan. Cek 1, 2, 3. Baik, makasih Pak Raja dan Ibu Husya terkait dengan pertanyaan Pak Raja tadi. Kalau melihat hasil rapor mengatakan sampai kapan ini tidak merah. Ya jawabannya ada kembali kepada survei yang kalian Bapak Ibu isi. Ya Pak. Iya. Nah, yang merahnya di situ mungkin ada indikator. Saya jujur ini belum sampai 3 tahun ini belum mengecek karena saya tidak bisa masuk di instrumen Sulinjar itu apa istilahnya sumber pertanyaannya, kemudian kenapa bisa jadi merah. Bisa jadi mungkin misalkan seperti ini, ada mungkin instrumen siapa tahu Bapak Ibu ingat, siapa tahu ada mungkin instrumen dari Sulinjar itu. Misalkan, apakah kepala sekolah merumuskan visi dan misi ini dengan melibatkan persennya semua? Iya Pak. Karena ada itu yang hijau tapi tidak 100%. Tapi bagaimana Bayon? 100% semua. Iya, karena indikatornya capaian itu tidak keluar definisinya apabila sekian persen guru tidak menuntaskan instrumen itu. Nah, atau alternatif lain, kenapa merah? Menurut Pak Raja, kapan ini bisa bagus? Ya, bisa jadi itu tadi. Ada memang guru yang mengisi sesuai dengan kondisi. Jadi bahwa misalkan ya penyusunan visi misi tidak melibatkan ini. Nah, persoalan itu saya kembalikan lagi ke sekolah. Makanya saya bilang itu hari pertemuan.